Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Purnamasari dari kelas 3B di 4 TKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum simulasi proses kimia yaitu mixing tank in series. Yang dimana terdapat reaktor yang disusun secara seri dan di dalamnya terdapat proses pengadukan. Tujuan dari mixing tank in series di sini ada dua, yaitu mengetahui pengaruh step input terhadap respon sistem. Yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan impuls input terhadap respon sistem. Step input yang dimana diberikannya perubahan input secara tiba-tiba atau spontan dengan nilai yang konstan. Sedangkan untuk impuls input, di mana diberikan perubahan input dalam waktu singkat sampai kembali ke input yang semula. Prosedur dari mixing tank in series kali ini sebagai berikut. Yang pertama, membuat larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,1 molaritas dalam volume 3 liter. Yang kedua, buat larutan NaCl dalam konsentrasi 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 molaritas yang masing-masing sebanyak 250 ml dengan cara mengencerkan larutan NaCl 0,1 molaritas. Langkah yang ketiga, melakukan kalibrasi pompa dengan cara mengukur volume aqueous yang tertampung dalam 1 menit pada masing-masing kecepatan pompa. Di sini ada dua pompa, yaitu pompa 1 dan pompa 2. Pompa 1 untuk larutan NaCl, sedangkan pompa 2 untuk aqueous. Kemudian, langkah yang keempat, membuat kurva kalibrasi dengan cara sumbu X, yaitu kecepatan pompa, sumbu Y-nya adalah flow rate. Langkah yang kelima, melakukan kalibrasi konduktivitas dengan cara membaca nilai konduktivitas pada masing-masing reaktor pada konsentrasi NaCl 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, dan 0,1 molaritas. Reaktor di sini ada 3, reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Kemudian langkah ke-6, membuat kurva kalibrasi, yang dimana sumbu X adalah konsentrasi dan sumbu Y-nya adalah konduktivitas. Langkah ke-7, untuk grafik step input. Untuk memperoleh grafik step input, kali ini harus mengisikan tangki umpan 1 dengan larutan NaCl 0,1 molaritas dan tangki umpan 2 dengan aqueous. Kemudian kita mengisi reaktor dengan aqueous sampai level overflow-nya. Langkah ke-8, kita mengeset flow rate pompa 1 pada angka 6 serta set flow rate pompa 2 juga pada angka ke-6. Langkah ke-9, kita menyalakan stirrer atau pengaduk dan kita mengesetkan pada kecepatan 7. Langkah ke-10, kita menyalakan pompa 2 dengan settingan posisi manual dalam waktu 10 menit. Sedangkan untuk yang langkah ke-11, kita buka software CEP 304 reaktor in series pada PC dengan pilihan section 1 Dynamics of Stirred Tank, kemudian kita klik load. Langkah ke-12, klik go untuk memulai pengambilan data dan klik view table untuk melihat data hasil pengamatannya. Langkah ke-14, kita klik configure data sampel untuk mengatur equipment pengambilan sampelnya. Pilih sampling operation, otomatis dengan sampel intervalnya 30 detik karena kita ingin data yang terbaca setiap 30 detik selama atau fixed duration-nya selama 45 menit. Kemudian langkah ke-15, kita ubah step inputnya. Setelah 10 menit tercapai, kita ubah dengan mematikan pompa 2 atau mengubah manual menjadi remote dan menyalakan pompa 1. Langkah ke-16, setelah
proses selesai atau 45 menit telah selesai dilakukan pengambilan data, maka kita matikan pompa 1 dan mematikan stirrer. Lakukan flashing setiap bergantinya variabel. Langkah ke-17, untuk mengambil data input, kita mengisikan tangki umpan 1 dengan larutan NaCl 0,1 molaritas dan tangki umpan 2 dengan Aquades. Kemudian kita isi reaktor tersebut dengan Aquades sampai level overflow-nya. Langkah ke-18, kita set flow rate pompa 1 pada angka 5 dan flow rate pompa 2 pada angka 8. Lalu nyalakan stirrer pada kecepatan 7. Langkah ke-19, kita menyalakan pompa 2 selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit tercapai, kita matikan pompa 2 tersebut dan kita ganti menyalakan pompa 1 selama 5 menit, yaitu pada menit ke-5 sampai menit ke-10. Kemudian kita matikan pompa 1, kita nyalakan kembali pompa kedua dari menit ke-10 sampai menit 45. Baru pengambilan data inputnya telah tercapai. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat atau mengeplot kalibrasi pompa 1 dan kurva kalibrasi pompa 2. Karena di sini pompanya itu dengan skala kecepatan 6, kita isikan di sini 6 untuk pompa 1 dan pompa 2-nya juga 6. Pengambilannya selama 1 menit. Kemudian didapatkan data, ada volume liquid pompa 1, volume liquid pompa 2, dan waktu pengambilannya. Kemudian kita cari flow rate, karena flow rate di sini satuannya mililiter per menit, yang dimana bisa kita cari dari dari volume dibagi dengan waktu. Didapatkan flow rate pompa 1 dan flow rate pompa 2. Jika telah didapatkan flow rate pompa 1 dan flow rate pompa 2, kita plotkan ke kurva kalibrasi pompa 1. Untuk kurva kalibrasi pompa 1 dengan sumbu X kecepatan pompa, yaitu skala kecepatan ini. Kemudian flow rate pompa 1-nya kita plotkan untuk sumbu Y. Baru kita add trendline, kita mendapatkan persamaan garis linearnya, yang dimana Y adalah flow rate pompa 1, sumbu variabel X di sini adalah kecepatan pompa. Yang nantinya kalibrasi pompa 1 dan kalibrasi pompa 2 digunakan untuk menghitung time constant dengan metode perhitungan. Untuk plot kurva kalibrasi pompa 2 sama seperti kalibrasi pompa 1, yang beda di sini adalah sumbu Y-nya dia memakai flow rate pompa 2 yang diplotkan. Kemudian di add trendline kita mendapatkan persamaan garis linearnya. Untuk mendapatkan kalibrasi konduktivitas reaktor 1 sampai reaktor 3, dengan cara kita harus menginputkan di reaktor 1 sampai reaktor 3, yaitu konsentrasi yang telah diketahui sesuai dengan prosedur, yaitu 0,1 molaritas dari reaktor 1 sampai reaktor 3. Volume NaCl-nya masing-masing 250 ml setiap reaktornya. Kemudian kita mendapatkan data konduktivitas dari masing-masing reaktor 1, 2, dan 3. Pada konsentrasi NaCl 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, dan 0,1 molaritas. Kita plotkan untuk kurva kalibrasi konduktivitas reaktor 1. Dengan sumbu X-nya adalah konsentrasi NaCl dan sumbu Y-nya adalah konduktivitas reaktor 1. Kita add trendline, kita dapatkan garis persamaan garis linearnya. Kemudian untuk kurva kalibrasi konduktivitas reaktor 2, yang membedakan di sini adalah sumbu Y-nya, dia memakai konduktivitas reaktor 2 yang telah tersaji pada data pengamatan. Kita add trendline, kita dapatkan persamaan garis linearnya. Untuk kurva kalibrasi konduktivitas reaktor 3, sumbu X-nya konsentrasi, sumbu Y-nya konduktivitas reaktor 3. Kita add trendline lagi, kita dapatkan persamaan garis linearnya. Dari ketiga kurva kalibrasi konduktivitas, di sini kita gunakan untuk menghitung konsentrasi yang ada di pengambilan data step input dan impuls input setiap 30 detik. Saya tunjukkan.
bagaimana cara mengolah data untuk step input. Data pengamatan telah tersaji di dalam LKM. Kemudian kita salin untuk persamaan garis kurva kalibrasi konduktivitasnya untuk reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3 yang telah kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu, untuk mempermudah perhitungan, saya inputkan M1 dan intercept 1 sampai M3 dan intercept 3. M di sini adalah slope 1, slope 2, dan slope 3 dari masing-masing reaktor. Kemudian, untuk mencari konsentrasi reaktor 1, konsentrasi reaktor 2, dan konsentrasi reaktor 3 yang dimana dimiliki variabel X, sedangkan variabel Y di sini ada konduktivitas masing-masing reaktor. Untuk mencari konsentrasi reaktor 1 atau X1 dengan cara konduktivitas reaktor 1 ditambah dengan intercept 1 dibagi dengan slope 1. Kita dapatkan 0,0033 molaritas. Untuk mencari yang kedua, pengambilan data yang kedua, tinggal kita drag sampai pengambilan data yang ke-45 menit. Sama halnya untuk konsentrasi reaktor 2. Yang membedakan di sini dia memakai slope 2 dan intercept 2, yaitu dengan cara konduktivitas reaktor 2 ditambah dengan intercept 2 dibagi dengan slope 2. Untuk mencari konsentrasi reaktor 3, yaitu dengan cara konduktivitas reaktor 3 ditambah dengan intercept 3 dibagi dengan slope 3. Kita drag ke bawah sampai pengambilan pada menit 45. Karena di sini waktunya harus dalam menit bukan detik, maka kita rubah ke menit dengan setiap 0,5, 1 sampai seterusnya. Jika data ini telah terpenuhi atau telah tercapai, kita plot, kita buat kurva step inputnya dalam masing-masing reaktor 1, 2, dan 3. Baru kita bisa bandingkan respon sistem yang ada pada reaktor 1 sampai reaktor 3. Caranya bagaimana kita mengeplotkannya? Dengan sumbu X-nya adalah waktu dengan satuan menit dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi dengan satuan molaritas. Kita plotkan reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Jika sudah, baru kita bahas dari ketiga kurva ini. Kurva untuk reaktor 1, 2, dan 3 bisa dilihat dalam kurva tersebut bahwa reaktor 1 di sini signifikan naik daripada reaktor 2 dan reaktor 2 signifikan naik daripada reaktor 3. Kenapa? Dari grafik di atas kita lihat bahwa semakin bertambahnya waktu, maka konsentrasi dari ketiga reaktor juga semakin besar. Akibatnya, karena perubahan input yang spontan yang diberikan dengan nilai yang konstan, maka respon sistem yang terdapat pada 3 reaktor yang awalnya steady state pada menit 0 sampai 10, karena kan diberi inputan nih pada menit 10 dengan secara spontan sehingga dia nilainya naik, maka kurvanya juga naik dari ketiga reaktor. Namun di reaktor 1 lebih signifikan naiknya daripada reaktor 2 dan 3 karena di sini reaktornya disusun secara seri, yang dimana reaktor 1 akan memiliki volume yang sama dengan reaktor 2, sedangkan untuk mengalir ke reaktor 3 menunggu reaktor 2 penuh baru bisa mengalir ke reaktor 3. Karena mengalami kontak yang terlebih dahulu antara Aqueous dan NaCl adalah reaktor 1, maka yang lebih signifikan naik adalah reaktor 1 daripada reaktor 2 dan reaktor 3. Kita beralih ke impuls input. Di impuls input di sini juga telah tersaji data pengamatan dari LKM. Kemudian kita masukkan lagi persamaan garis linearnya dari reaktor 1, 2, dan reaktor 3. Dan jangan lupa untuk memudahkan agar tidak menginputkan satu-satu, hanya tinggal drag saja.
kita inputkan M1, intercept 1 sampai M3 dan intercept 3. Jika sudah, kita cari konsentrasi reaktor 1 sama seperti tadi. Untuk mencari variabel X, maka Y atau konduktivitas dari reaktor 1 ditambah dengan intercept 1 dibagi dengan slope 1. Kita drag sampai menit ke-45. Hal tersebut kita lakukan juga untuk konsentrasi reaktor 3. Dan waktunya di sini kita rubah menjadi menit, bukan detik lagi ya. Jika data telah terpenuhi sampai menit ke-45, baru kita plotkan grafiknya. Grafik atau kurva impuls inputnya. Untuk reaktor 1, 2, dan 3. Dengan sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah konsentrasi dari reaktor 1, 2, dan 3. Telah terlihat pada sheet di impuls input ini bahwa reaktor 1 di sini lebih cenderung cepat naik dan cepat steady state lagi daripada reaktor 2 dan reaktor 3. Hal ini baru kita bahas. Jelaskan pengaruh perubahan impuls input terhadap respon sistem berdasarkan grafik di atas. Grafik ini ya. Grafik reaktor 1 langsung merespon pada perubahan yang diberikan pada menit ke-5. Kenapa? Karena pada menit ke-0 sampai menit ke-5 yang masuk masih aqueous. Pada menit 5 sampai menit 10 kita berikan inputan larutan NaCl. Karena inputannya dalam waktu yang singkat, maka langsung melonjak naik. Kemudian dia akan mengalami penurunan dan akan steady state lagi. Sebenarnya dia akan steady state lagi kalau misalnya ditambahkan waktu lagi. Karena dia di sini karena habis naik, kemudian dia turun. Nah, di sini kan impuls input yang dimana adanya perubahan input dalam waktu yang singkat dan akan kembali ke input yang semula. Dari habis naik, dia akan turun lagi ke input yang semula. Karena pada menit ke-10 sampai menit ke-45, kita alirkan aqueous lagi. Dan kenapa? Di reaktor 1 di sini cenderung lebih cepat naik dan lebih cepat turun daripada reaktor 2 dan reaktor 3. Karena mengalami kontak dengan larutan NaCl lebih awal. Setelah itu pada menit ke-10, reaktor 1 juga akan lebih cepat turunnya karena di sini saat mengalirkan aqueous, konsentrasi pada reaktor 1 akan berkurang. Begitu juga dengan reaktor 2 dan 3. Sehingga penurunan konsentrasi pada reaktor 1 lebih cepat dibandingkan reaktor 2 maupun reaktor 3 karena larutan dari reaktor 1 bercampur secara langsung dengan aqueous, sedangkan reaktor 2 dan reaktor 3 akan bercampuran dengan larutan yang keluar dari reaktor 1 dan reaktor 2. Hal itu sehingga mempengaruhi grafik dari reaktor 1 dari reaktor 1, 2 dan 3. Bisa dilihat yang mengalami kecepatan kenaikan dari reaktor 1 yang naik lebih dahulu baru disusul ke reaktor 2 baru ke reaktor 3. Sama juga untuk penurunannya dari reaktor 1 dulu yang lebih cepat turun baru reaktor 2 yang kemudian menyusul turun kemudian reaktor 3. Beralih ke pembahasan time constant. Dari time constant di sini kita memiliki dua metode secara grafik dan perhitungan. Kita akan membedakan metode grafik dan perhitungan. Untuk metode grafik di sini kita penentuan fungsi transfernya dengan perhitungan 2 titik potong. Sehingga nanti ada T1 dan T2. Di sini kita ambil dari grafik step input dari ketiga reaktor, yaitu reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Di reaktor 1, di sini kita plotkan kan grafiknya, kita berikan batas. Batas di sini batas dari steady state menuju ke kurva yang melengkung ini, yang naik, kurva yang naik sampai di akhir kurvanya, di titik akhirnya.
Setelah kita berikan batas, kemudian kita berikan garis merah ini untuk memberikan penjelasan bahwa di sini adalah PV2-nya. Kemudian untuk perhitungannya delta CS, karena delta CS adalah persen PV2 dikurangi persen PV1, yang dimana persen PV2 kita lihat di step input, PV2-nya adalah 0,088 molaritas, sedangkan PV1-nya adalah 0,0033 molaritas. Telah sesuai, kemudian kita dapatkan delta CS. Kemudian kita beralih ke T1. Di T1 rumusnya adalah persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS, sehingga didapatkan 0,0275. Karena nilai 0,0275, kita lihat di sumbu Y-nya, di sumbu konsentrasinya. Ternyata 0,0275 ada di sini yang berwarna hijau ini. Kita tarik garis sampai dia memotong di kurva yang lengkung. Baru kita tarik garis ke bawah sampai ke sumbu X. Itu adalah nilai dari T1. Dan jangan lupa nilai T1 diperhitungkan dari batas kurva yang titik-titik ini sampai yang warna hijau ini. Untuk mencari T2 sama, yang membedakan di sini adalah nilai dari koefisiennya, yaitu 0,632 dikali delta CS, sehingga didapatkan 0,0574. Untuk T2 kita lihat juga di sumbu Y. Saya beri warna kuning untuk membedakan ya. Untuk titik yang kedua 0,0574, ternyata di sini kita tarik sampai dia memotong di kurva lengkung, baru kita tarik ke bawah sampai sumbu X, kita beri simbol T2. T2 di sini dihitung dari batas titik-titik kurva ini sampai T2 yang garis kuning ini. Ternyata didapatkan 13,2 menit. Baru kita bisa menghitung TO atau times konstannya, yaitu dengan rumus 3/2 dikali T2 min T1 didapatkan 12,9 menit. Hal tersebut berlaku untuk reaktor 2, reaktor 3. Di reaktor 2 yang membedakan adalah persen PV1 dan persen PV2. Sama sebenarnya, di sini cuma tinggal plot grafiknya dari data step input untuk konsentrasi reaktor 2 dan waktu. Sehingga nanti didapatkan time konstannya yaitu 14,4 menit. Di reaktor ketiga kita mendapatkan times konstannya yaitu 11,4 menit. Untuk menghitung times konstan dengan metode perhitungan, kita membutuhkan data dari kurva kalibrasi pompa yang telah kita cari sebelumnya. Karena di sini adalah reaktornya berupa silinder yang sudah diketahui di dalam soalnya bahwa diameternya adalah 9 cm dan tingginya adalah 12,5 cm, sehingga volume yang didapatkan dengan rumus PR kuadrat T mendapatkan 794,8125 cm kubik. Kita mendapatkan Q1 di sini adalah rumus dari persamaan garis linier yang ada di pompa kalibrasi pompa 1. Ini ya, baru kita cari Q1-nya, yang dimana 6 di sini kan sebenarnya dia itu sumbu X. Karena sumbu X adalah kecepatan pompa dan kecepatan pompa rata-rata dari pompa 1 dan 2 itu adalah bernilai 6, maka di sini kita inputkan 6. Sehingga didapatkan flow rate-nya 35,2852 ml per menit. Sedangkan Q2-nya adalah 39,4908 ml per menit. Q rata-rata didapatkan 37,388 ml per menit. Baru kita bisa mencari times konstannya dengan cara volume dibagi dengan flow rate.
didapatkan 21,2585 menit. Dari kedua metode pencarian time konstan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa reaktor 1 sampai reaktor 3 dengan metode grafis nilainya lebih kecil daripada dengan time konstan yang metode perhitungan. Berdasarkan kedua metode tersebut, kita kan sudah tahu ternyata nilai time konstan dari metode grafik itu lebih kecil dari metode perhitungan, karena di dalam metode grafik saat kita menguploadkan titik perpotongannya itu terkadang kurang akurat. Setiap individu masing-masing itu pasti memiliki nilai hasil dari T1 dan T2-nya itu berbeda, sehingga nanti time konstan yang dihasilkan pada reaktor 1 sampai reaktor 3 itu juga berbeda. Sehingga kalau disarankan itu lebih baik menggunakan metode perhitungan, yang dimana nanti time konstan dari setiap mahasiswa atau individu akan mendapatkan nilai yang sama. Dari kedua grafik tersebut kan kita bisa tahu nih, bisa tahu bagaimana cara waktu yang diperlukan oleh suatu perubahan untuk mencapai kestabilan atau konstannya lagi membutuhkan waktu yang cukup lama, itu dengan cara menggunakan metode perhitungan daripada menggunakan metode grafik. Padahal metode perhitungan di sini adalah metode yang lebih akurat. Dari penjelasan yang setelah saya sampaikan untuk praktikum mixing tank in series kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Maka karena itu saya akan perbaiki untuk praktikum kedepannya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.